Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu wali murid. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan virtual. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara belajar melalui kisi-kisi yang telah diberikan Bapak Ibu guru pada kegiatan penilaian akhir semester 1 tahun ini. Nah, kita hari ini dari panitia PAS semester ganjil akan sedikit menyampaikan cara membaca kisi-kisi yang dipakai untuk belajar. Sebelum membahas kisi-kisi, kita perlu menyatukan kembali, mengingatkan kembali visi sekolah kita. Kita akan mewujudkan madrasah yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah tentunya, berprestasi dan berwawasan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, pada visi sekolah berprestasi, kita berusaha supaya anak-anak ini bisa menerima dan mengamalkan segala ilmu yang telah kita berikan pada anak-anak di lingkungan sekitar. Dengan cara mungkin belajar dulu ya sekarang, nanti kalau sudah bisa dipraktekkan di lingkungan langsung dipraktekkan. Dan kita berusaha supaya nilai peserta didik di madrasah kita bisa meningkat dengan adanya pemberian kisi-kisi ujian penilaian akhir semester kali ini. Nanti pada di grup masing-masing, atau ini bisa dilihat di YouTube, di grup masing-masing akan dikirimkan kisi-kisi dari mapel yang akan diujikan. Nah, saya akan mengambil salah satu kisi-kisi dari tema 1 lingkunganku di kelas 6. Nah, misalnya seperti ini. Kita akan membaca kisi-kisi yang seperti ini. Ada kompetensi dasar, level soal, jenis soal, nomor soal, materi, dan indikator soal. Nah, di kompetensi dasar ini, kita akan melihat anak-anak akan belajar apa di sini. Oh, akan belajar. Nah, kalau memang Bapak Ibu kesulitan, ini dari kompetensi dasar sampai materi, ini tidak perlu dilihat, tidak apa-apa, karena mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah paham sebagai guru atau tenaga pendidik lainnya, mungkin bisa mengetahui, oh level 1, level 2 itu yang bagaimana, pertanyaan tertutup ataupun soal terbuka itu bagaimana, itu ya. Kalau materi sudah jelas, ini misalnya pelajaran IPS, ini nanti berarti soal ini akan dimasukkan ke dalam penilaian IPS, tapi nanti di butir soalnya yang akan dikerjakan anak-anak tidak akan dicantumkan IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia maupun SPDB ataupun PJOK. Gitu, okay? Nah, untuk indikator soal ini yang akan kita bahas kepada anak-anak kita di rumah. Mungkin Bapak Ibu supaya tahu bagaimana cara mengerjakannya di sekolah nanti, yang keluar soalnya apa kira-kira, itu bisa dibaca di indikator soal. Contohnya seperti ini. Disajikan gambar diagram batang pekerjaan pembangunan jalan. Peserta didik dapat menarik garis yang tepat dari pernyataan sebelah kiri dengan tahun di sebelah kanan. Jadi nanti perkiraan soalnya itu ada menarik garis. Nah, di sebelah kiri nanti ada pernyataan tentang diagram batang tersebut. Terus di sebelah kanannya ada tahun. Berarti pernyataan yang disampaikan itu sesuai dengan tahun berapa, sesuai dari gambar diagram batangnya, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, ini masih IPS, disajikan gambar diagram batang pekerjaan pembangunan jalan, ini masih sama diagramnya, berarti peserta didik dapat menentukan benar atau salah dari pernyataan tentang pembangunan jalan yang disediakan dan menuliskan alasan atas pilihannya. Jadi, dari gambar diagram batang itu nanti di sebelah kiri akan disampaikan
disampaikan pernyataan, sebuah pernyataan, atau kalau biasanya seperti ini tidak hanya satu ya, pernyataannya bisa lebih dari dua. Jadi pernyataan itu nanti akan ditulis anak-anak, karena ini di kelas 6, jadi mereka akan menuliskan alasannya. Mereka menuliskan benar atau salahnya. Jadi misalnya pernyataan nomor 1 itu pernyataannya benar atau salah. Terus kenapa kok mereka menentukan alasan, mereka harus menuliskan alasan kenapa dia memilih benar atau salah. Nah, soalnya akan seperti itu. Nah, jadi dari kisi-kisi nomor 1 dan 2 ini, anak-anak harus belajar membaca diagram batang dengan seksama dan teliti. Kalau tidak teliti nanti pernyataan itu akan bingung. Bagaimana maksudnya apa pernyataan ini? Nah, itu harus dipelajari, dilatih lagi anak-anak untuk membaca diagram batang. Kita carikan beberapa model diagram batang. Mungkin kalau yang sudah punya laptop atau HP bisa dicarikan di HP, googling langsung diagram batang. Oh, ini nanti dibaca seperti ini ya. Nih, seperti itu mungkin ya. Ini saya coba berikan contoh. Ada sebuah diagram batang. Nah, mungkin ada diagram batang seperti ini. Kalau yang kecil ini adalah panjang tubuh, yang hitam ini panjang jalur pencernaan. Ada kanguru 1, kanguru 2, kanguru 3, sampai kanguru 7. Nah, dari diagram batang ini sudah dapat dilihat kanguru 1 jalur pencernaannya panjangnya sampai 700. Nih, sedangkan kanguru 3 jalur pencernaannya sampai 3000 sampai 1700. Misalnya seperti itu. Nah, jadi anak-anak harus belajar. Oh, berarti dari diagram batang ini kanguru 2 dan kanguru 3 selisihnya sedikit atau banyak? Oh, selisihnya banyak. Nah, ini nanti pernyataan-pernyataan yang membingungkan mungkin bisa keluar dalam soal. Jadi anak-anak harus tahu, bisa mengidentifikasi kanguru mana yang lebih banyak, lebih panjang jalur pencernaannya. Selisih dari ini, selisihnya yang paling banyak kanguru berapa saja gitu kan mungkin ya. Oh, selisih kanguru 2 dan kanguru 3. Yang paling sedikit selisihnya kanguru mana? Oh, yang paling sedikit selisihnya kanguru 5 dan 6. Mungkin seperti itu. Nah, kita beri pertanyaan-pertanyaan menjebak untuk anak-anak supaya bisa berpikir. Tidak perlu ditulis, kita hanya tanya jawab dengan anak-anak aja. Insya Allah anak-anak sudah bisa. Saya berikan contoh, ini diagram batang jumlah penduduk. Nah, pada tahun 2016 sekian sampai 2019 1900 ini. Nah, ini jumlah penduduknya. Nah, berarti selisihnya misalnya 2017 ke 2019 selisihnya berapa? Bagaimana caranya? 1900 dikurangi 1700. Oh, ada selisih 200 misalnya seperti itu. Atau dari 2016 sampai 2019 selisihnya berapa? Nah, itu bisa dihitung dengan tebak-tebakan dengan bersama anak-anak. Kalau yang tertinggi itu jumlah penduduk tahun berapa? Kita sederhana tebak-tebakan. Itu akan mempermudah anak untuk belajar. Jadi tidak perlu menulis, tidak perlu mengerjakan soal. Mungkin Bapak Ibu yang semoga diberi kesempatan untuk membimbing anak-anak ya. Mungkin besok hari Minggu kan hari libur, kita tidak perlu jalan-jalan, tidak perlu keluar, tidak perlu refreshing. Kita mencoba untuk belajar bersama anak-anak dengan kisi-kisi yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Kita tanya jawab saja sudah bisa. Nah, ini kalau ada diagram batang seperti itu. Kalau ada, nah seperti ini bahasa Indonesia ini ya. Ada soal terbuka. Nah, di sini ada 2 soal, nomor 3 dan nomor 4. Disajikan teks bacaan dulu dan sekarang, berarti ini ada teks bacaan. Nah, peserta didik dapat menentukan perubahan yang terjadi pada infrastruktur kota dalam bacaan dan kota tempat tinggalnya. Nah, mungkin di buku tema atau di googling itu bisa dicari
teks bacaan dulu dan sekarang. Nah, dari teks itu kita akan mempelajari infrastruktur apa yang terjadi, perubahan di sana. Nah, di sana kita tanya jawab dari pembaca, anak-anak disuruh membaca teksnya, kemudian kita tanya jawab. Jadi belajar itu tidak harus dengan menulis mengerjakan soal. Tapi kalaupun memang Bapak Ibu tidak memiliki waktu luang untuk belajar bersama anak-anak, mungkin anak-anak diberi kesempatan untuk belajar bersama temannya dari kisi-kisi yang sudah diberikan Bapak Ibu guru, atau belajar dengan saudaranya bisa. Yang nomor 4, disajikan sebuah pernyataan tentang perubahan pembangunan sebuah kota. Peserta didik dapat menuliskan alasan terjadinya sebuah perubahan. Nah, berarti ini kemungkinan soalnya siswa itu nanti disuruh menuliskan alasan kenapa terjadi perubahan di sebuah daerah. Apa alasannya yang membuat ada perubahan di situ? Nah, anak-anak nanti menyampaikan, boleh ditulis, boleh disampaikan, tapi nanti pada saat mengerjakan di sekolah pastinya ditulis, tidak disampaikan secara lisan ya. Kita lanjutkan ke soal matematika ini. Nah, ini ada soal nomor 5 dan 6. Ini tentang titik pusat, jari-jari, diameter dan sebagainya ya. Nah, disajikan ilustrasi cerita dan gambar hiasan tutup toples. Peserta didik dapat menentukan ukuran bahan yang digunakan dan sisanya dengan benar. Berarti ini anak-anak nanti menghitung keliling tutup toples itu, terus bisa butuh berapa untuk menghiasnya. Nah, dari hiasan itu kira-kira bahan yang disediakan itu kalau misalnya disiapkan 5 meter, sisanya berapa? Tuh, lihat toplesnya. Jadi kita lihat dari mana cara menghitungnya, kita lihat diameter atau jari-jari toplesnya. Nah, itu nanti anak-anak dilatih untuk belajar dari bukunya masing-masing. Di buku kan sudah ada biasanya. Itu dikembangkan Bapak Ibu wali murid sendiri. Lanjut, disajikan gambar lingkaran dengan garis-garis. Peserta didik dapat menentukan tali busur, apotema, diameter, dan jari-jari dengan benar. Berarti anak-anak nanti harus tahu yang mana yang namanya tali busur, yang namanya apotema, mana diameter, dan yang mana jari-jari. Nanti di situ pasti diberikan gambar-gambar. Jadi anak-anak mengingat ini di buku tema sudah ada. Jadi dipelajari kembali di tema 1. Kita lanjutkan ke ini masih matematika nomor 7 dan 8 karena ada 2 kompetensi dasar tadi. Ini yang 3.5 tentang modus, median, min ya. Min, median, modus. Nah, disajikan tabel data, skor atau nilai DR. Siswa dapat menentukan min, median, dan modusnya dengan cara pembulatan bilangan. Berarti selain belajar mencari min, median, modus, anak-anak juga belajar untuk pembulatan bilangan. Ada pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah. Itu diingatkan kembali. Yang pastinya Bapak Ibu guru sudah menjelaskan mungkin ya, walaupun dulu pakai sistem daring ataupun sudah dijelaskan di kelas masing-masing. Lanjut, disajikan ilustrasi cerita nilai ulangan. Siswa dapat menentukan jumlah keseluruhan nilai ulangan dengan benar. Nah, di sini siswa nanti diberikan sebuah cerita tentang nilai kelas ya, nilai ulangan kelas. Misalnya kelas 6, ini saya sambil kelas 6 karena ini kisi-kisi kelas 6. Jadi nilai kelas 6 ada misalnya 10 anak dengan nilai sekian. Nah, menentukan jumlah keseluruhannya di jumlah berapa, rata-ratanya berapa, nah gitu. Nanti pasti akan meluas. Ini ada hubungannya min, median, dan modusnya. Kita lanjut ke nomor 9 dan 10. Ini masuk di SPDP. Nah, kalau ada kisi-kisi seperti ini kita langsung dilihat. Disajikan gambar macam-macam reklame. Berarti belajar kembali macam-macam reklame itu apa saja. Tuh.
nanti kan menentukan nama reklame dengan benar. Berarti dipelajari kembali catatan atau fotokopian atau diingat kembali penjelasan Bapak Ibu guru. Nama-nama reklame itu yang seperti ini apa namanya? Yang pakai tiang besar apa namanya? Gitu. Yang kayak TV apa namanya? Jadi macam-macam reklame itu dipelajari kembali. Selanjutnya disajikan gambar sebuah lingkaran. Peserta didik dapat menentukan jenis reklame yang digunakan untuk menjaga kebersihan dengan benar. Berarti ada gambar foto ya, foto lingkungan. Kira-kira nanti di situ anak itu bisa membuat reklame jenis apa dari berbagai macam jenis reklame yang sudah dilihat tadi. Mereka bisa mencari. Nah, ini ada contoh dari kisi-kisi kelas 6, ada 10 soal, kita bisa mempelajarinya, anak-anak bisa disuruh mempelajari kembali. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kita semua bisa berhasil memberikan pemahaman kepada anak-anak dan anak-anak bisa mendapatkan nilai yang terbaik dari kegiatan penilaian akhir semester 1 ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, siap penilaian akhir semester dan kita pasti bisa. Selamat pagi semuanya.